tanggal 13 November tahun 1974 dini hari, sebuah rumah di area pinggiran Amityville, New York, Ronald DeFeo Jr. dengan brutal membunuh seluruh keluarganya. Ayah, ibu, dan keempat anaknya dibunuh menggunakan sebuah senapan saat mereka terlelap dalam tidur. Tapi belum diketahui motif pembunuhan tersebut. Setahun kemudian, suami istri George Lutz diperankan oleh James Brolin dan Kathy Lutz diperankan oleh Margot Kidder membeli rumah tersebut seharga $80.000. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur itu dibangun dengan gaya kolonial Belanda dan memiliki atap yang melengkung, dan keluarga Lutz itu pun menempatinya 1 bulan kemudian. Sebelum menikah dengan George, Kathy adalah seorang janda dengan memiliki 3 orang anak. 2 pria bernama Daniel 9 tahun, Christopher 7 tahun, dan 1 perempuan bernama Amy yang berumur 5 tahun. Mereka juga memiliki seekor anjing berjenis Labrador yang diberi nama Harry. Saat mereka melakukan pengecekan akan membeli rumah tersebut sebelumnya oleh agen, mereka telah diberitahu mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh DeFeo. Tetapi mereka menganggap hal itu bukanlah suatu masalah. Tidak seperti George, Kathy adalah seorang pemeluk Katolik yang taat. Hingga ketika mereka menempati rumah itu, ia mengundang Pastor Delany diperankan oleh Rod Steiger untuk memberkati rumah tersebut. Pastor Delany yang datang guna melakukan proses pemberkatan naik ke lantai atas untuk mencari George dan Kathy. Setelah dilihatnya dari jendela, rupanya mereka lagi bermain di halaman samping dengan anak-anaknya dan meninggalkan rumah dengan naik speedboat. Pada waktu Pastor Delany bersiap akan melakukan proses pemberkatan, dia diserang oleh fenomena janggal. Tiba-tiba saja pintu tertutup dengan keras dan di jendela ada segerombolan lalat yang bisa masuk ke dalam rumah. Padahal jendela tersebut dikunci rapat. Bahkan lalat-lalat itu menghinggapi tubuh Pastor Delany. Lalu pintu yang tertutup itu kembali terbuka ketika sebuah suara misterius berupa suara seruan, "Get out!" Setelah mendapat serangan misterius tersebut, tubuh Pastor Delany seketika menjadi lemah. Dia bergegas terus pulang tanpa ada proses pemberkatan. Sesampai di rumah, Pastor Delany menelpon Kathy. Tapi teleponnya seperti terputus, tidak tersambung. Tangannya pun sakit setelah dilihat ternyata terdapat luka. Pada jam 3.15 pagi, George terbangun dari tidurnya terus memeriksa rumah di sekitarnya. Ia ditemani oleh anjingnya Harry. Ketika dia sedang duduk, dia dikejutkan oleh suara kucing hitam. Ketika bibi Kathy yakni Suster Helena datang mengunjungi mereka, ia mendapatkan gangguan pada tubuhnya. Ia merasa sakit dan lemah, persis seperti apa yang dialami oleh Pastor Delany sebelumnya. Kemudian dia bergegas pergi seakan merasakan aura negatif pada rumah tersebut. Pada keesokan malamnya, Kathy juga mengalami mimpi buruk tentang pembunuhan keluarga DeFeo. Ia menjerit terbangun dari mimpi pada jam 3.15. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu di mana DeFeo membunuh anggota keluarganya. Pastor Delany saat kedua kalinya hendak menuju rumah angker itu, sekaligus memperingati keluarga Lutz, malah mendapat kecelakaan. Mobil yang mereka kendarai melaju kencang tanpa kendali. Untunglah mereka selamat tanpa mendapatkan luka. Saat saudara laki-laki Kathy yang hendak menikah, seketika uangnya hilang, padahal uang itu baru saja dihitungnya. Uang tersebut untuk biaya catering. Ketika menghadiri pesta pernikahan adiknya, Kathy meninggalkan Amy bersama seorang babysitter.
Saat baby sister itu mau mengambilkan baju tidur karena hawa dingin di rumah itu, dia terkunci dalam ruang lemari pakaian oleh kekuatan gaib tersebut. Amy, open the door. Sesampainya mereka di rumah setelah pulang dari acara pesta pernikahan, mereka terkejut mendengar suara teriakan baby sister yang terkunci di dalam lemari pakaian. Mereka bergegas menuju kamar anaknya Amy dan membuka lemari tersebut yang ternyata pintu lemari tersebut tidak terkunci. Pastor Delany pun dengan berlinang air mata, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada pimpinan gereja. Ketika dia berada di rumah yang baru dibeli oleh keluarga Lutz tersebut, begitu pula mobil yang mereka kendarai setirnya seolah seperti terkunci dan terus melaju kencang. Dan ia menyimpulkan bahwa kejadian tersebut pasti ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan setahun lalu di mana Ronald DeFeo Jr. dengan brutal membunuh seluruh keluarganya setelah mendengar bisikan gaib yang berasal dari dalam rumah itu. Hal itu tentu dibantah oleh pimpinan gereja dan menganggap itu cuma omong kosong belaka. Malah mereka menyarankan supaya Pastor Delany pergi berlibur karena sudah terlalu lama dia tidak bertemu dengan keluarganya. Ketika anak-anak sedang bermain, tiba-tiba saja jendela turun tertutup dan menjepit jari tangan Christopher hingga mengeluarkan darah. Jendela tersebut tidak bisa diangkat ke atas seolah sudah terpaku. Lalu George menarik paksa jari tangan Christopher dari jepitan jendela yang menjepit jarinya. Seperti pada malam sebelumnya, George selalu terbangun pada jam 3.15. Dia memeriksa di sekitar rumah. Begitu membuka ruangan lantai atas, dia menemukan juga begitu banyak segerombolan lalat dan dia dikejutkan oleh bantingan suara pintu yang terbuka di lantai bawah. Mereka mengadukan kejadian tersebut ke polisi dan polisi pun datang guna menyelidikinya, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Amy yang punya teman hayalan bernama Jordi mengatakan bahwa pernah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap anak kecil di rumah ini. Hal itu ia adukan pada ibunya. Semenjak menghuni rumah itu, George mengalami kesulitan keuangan. Bisnisnya pun menjadi hancur terbelit hutang. Perilakunya pun mulai berubah menjadi kasar. Caroline, istri temannya Jeffrey yang pada awalnya takut melihat rumah itu, ia menjadi berani dan penasaran ketika melihat pintu lantai dasar yang dirusak. Dia mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah tempat suku Indian melakukan ritual pemujaan persembahan dan pengorbanan kepada dewa. Sementara itu, Harry si anjing terus mengorek-gorek dan mengendus tanah di lantai dasar bawah tanah. Mereka pun penasaran melihat apa yang dilakukan anjing tersebut. Dinding di lantai dasar tersebut lantas dibongkar oleh George. Begitu selesai dibongkar mereka, seketika saja Caroline berubah menjadi seperti orang kerasukan dan minta untuk menutupnya lagi. Karena itu adalah jalan ke neraka, teriaknya. Apa yang terjadi di rumah itu ternyata dapat dirasakan oleh Pastor Delany. Seketika itu jua tubuhnya menjadi lemah dan sakit. Kemudian ia bersama Pastor Richard mengadakan ritual dan berdoa. Tapi usaha mereka rupanya mendapatkan perlawanan dari iblis tersebut. Sehingga akhirnya mata Pastor Delany pun menjadi buta. I'm blind. Seperti pada malam-malam sebelumnya, George selalu terbangun pada jam 3.15. Ia turun ke bawah ke lantai dasar, kakinya tanpa sengaja menyenggol sebuah patung naga. Hal itu membuat tubuhnya terjatuh. Ia pun berbicara dengan keras seakan ingin menantang iblis tersebut. Kathy yang tidur terkejut dan bangun lalu masuk kamar Amri. Ia melihat George dengan kampak yang terhunus di tangannya sedang melakukan eksekusi pembunuhan terhadap Army. Dan kemudian ia pun mengayunkan kampak tersebut ke tubuh Kathy.
Tapi ternyata itu cuma mimpi Kathy, yang membuatnya bangun terkejut dari tidurnya. Pada malam hari ketika George yang sedang tertidur di depan perapian, di tengah bisnisnya yang lagi hancur sampai-sampai itu terbawa dalam mimpi. Lalu ia berteriak-teriak seperti orang mengigau. Hal itu membuat Kathy terkejut dan menghampirinya. Begitu terkejutnya Kathy ketika melihat luka di kaki George seperti luka itu bekas gigitan. Luka itu dia dapat ketika kakinya tersandung. George yang selalu merasakan hawa dingin di rumah itu, meminta Kathy untuk segera pindah rumah tapi Kathy menolak, maka terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Keesokan harinya Kathy ingin bertemu dengan Pastor Delany. Tapi dia hanya bertemu dengan Pastor Boland dan mengatakan bahwa Pastor Delany sudah tidak bekerja lagi. Setelah Kathy pulang, Pastor Boland bergegas pergi keluar. Rupanya ia menemui Pastor Delany yang duduk memantung dengan tatapan kosong sedang duduk di bangku di tepi sungai. Pastor Boland berusaha mengajak bicara Pastor Delany namun dia diam saja 1000 bahasa. Akhirnya Pastor Boland pergi meninggalkan Pastor Delany yang masih duduk mematung. Kathy mencoba mencari berita tentang kasus penembakan yang dilakukan Ronald DeFeo Jr. Dengan membuka file terbitan koran mengenai kejadian tersebut, betapa terkejutnya ada wajah mirip Goethe di file koran tersebut. Kathy lantas bergegas langsung pulang ke rumah. Di tengah hujan lebat ketika sampai di rumah, Kathy berteriak memanggil nama George. Kathy melihat George sedang memegang kampak keluar dari garasi speedboat. George melihat sebuah sosok yang aneh ada di dalam rumah. Lantas ia seperti kerasukan setan berteriak-teriak memanggil nama Army dengan sebuah kampak di tangan. Tiba-tiba saja dinding rumah mengeluarkan cairan darah segar. George membuka pintu kamar Daniel dan Christopher. Dilihatnya kamar itu kosong, terus ia menuju kamar Amy yang terkunci dari dalam. Dengan beringas Goethe mendobrak kamar itu dengan kampak. Anak-anak Kathy yang di dalam menjadi menangis ketakutan. Melihat apa yang dilakukan George, Kathy mencengkram George dari belakang namun Kathy jatuh ke lantai. Melihat hal itu tanpa ampun, George langsung mengayunkan kampaknya ke tubuh Kathy, tapi untungnya kampak itu meleset tanpa mengenai tubuh Kathy. Setelah mendengar jeritan Kathy, seketika itu juga George seperti tersadar dengan apa yang dia lakukan terhadap Kathy. Dinding dan tangga rumah terus mengeluarkan darah, diikuti dengan suara petir yang menggelegar. Kaca jendela rumah itu pun pecah seperti tersambar petir. Mereka semua dengan ketakutan berusaha pergi meninggalkan rumah itu. Mereka naik ke dalam mobil. Belum berapa jauh Amy berteriak memanggil Harry, anjingnya. George lantas turun dari mobil untuk mengambil anjing mereka yang tertinggal. Setelah berada di rumah, George terus berteriak memanggil anjing itu. Dia pun mencari ke lantai bawah tanah. Ketika dia mau turun ke tangga bawah tanah, tiba-tiba saja tangga itu seperti rapuh dan George pun jatuh terperosok ke dalam kubangan yang airnya penuh dengan darah. Untunglah dia diselamatkan oleh anjingnya. Dengan menggigit lengan baju George lalu menariknya keluar. Dengan cepat mereka keluar rumah melalui jendela dan memecahkan kacanya terlebih dahulu karena pintu tidak bisa dibuka seperti terkunci dari luar. Akhirnya dengan mengendarai mobil mereka pun meninggalkan rumah hantu tersebut dengan selamat.